saya Model Ramadhani Amir ingin mempresentasikan materi tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang pasar. Pertanyaan paling mendasar tentang pasar itu bukan apa itu pasar, melainkan tentang apa sih itu peran pasar, bagaimana itu peran pasar. Nah, peran pasar tersendiri itu adalah tempat bagaimana bertemunya permintaan dan penawaran, yang pelakunya adalah pembeli dan penjual. Nah, dari hasil pertemuan itu maka terjadilah harga. Harga ini adalah konsep dari permintaan dan penawaran. Jadi peran pasar itu sendiri adalah penentuan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang diikuti oleh konsep permintaan dan penawaran. Nah, pasar tidak hanya dilihat dari jenis barang yang diperdagangkan, tetapi dapat juga dibedakan berdasarkan jangkauan transaksi yang dapat bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Pasar juga dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya transaksi karena adanya future market. Nah, future market ini adalah pasar yang berjangka panjang yang sesuai dengan kontrak gitu. Nah, selanjutnya adalah harga. Harga adalah nilai yang dilekatkan kepada suatu barang atau jasa atau jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh satu unit barang atau jasa. Nilai ini dinyatakan dalam satu mata uang. Nah, harga ini sangat berhubungan dengan permintaan dan penawaran karena dari konsep permintaan dan penawaran. Maka dari itu, harga ini sangat penting karena jika harganya naik akan menentukan maka terjadi hukum permintaan. Nah, jika harganya turun maka akan terjadi juga hukum penawaran, begitu. Ini sesuai dengan produsen dan konsumen. Nah, kita masuk di hukum permintaan. Hukum permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang sama sesuai dengan hukum permintaan. Jumlah barang atau jasa yang diminta akan berhubungan terbalik dengan harganya. Nah, pertanyaan mengapa antara harga dengan jumlah barang diminta mempunyai hubungan terbalik? Alasan utamanya karena efek substitusi. Kalau harga naik, pembeli akan meningkatkan pembelian barang substitusi sebagai pengganti barang harga relatifnya naik. Nah, contohnya ketika seseorang sangat suka dengan merek minuman seperti Coca-Cola. Nah, harga sebelumnya itu 10.000, tapi harga sekarang itu naik menjadi 15.000. Nah, maka seseorang ini akan mencari barang atau produk ini yang sama dengan Coca-Cola tersebut yang harganya jauh lebih murah seperti Pepsi, begitu. Nah, karena efek substitusi ini maka terjadi jumlah barang atau jasa yang diminta akan berhubungan terbalik, begitu. Nah, selanjutnya kurva permintaan. Nah, tabel permintaan individual menunjukkan berbagai jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga selama periode waktu. Nah, di sini adalah kurva permintaan. Ini adalah tabel jumlah permintaan kopi. Nah, ini seseorang yang membeli kopi, begitu. Nah, di sini adalah kurvanya. Nah, jika seseorang membeli kopi harga 1.000, maka seseorang itu akan meminta atau membeli. Jika harganya 1.000, maka seseorang akan membeli
atau meminta barang tersebut jumlahnya senilai 60. Nah, jika harganya turun menjadi 500, maka seseorang akan meminta barang tersebut atau kopi tersebut senilai 100, begitu. Nah, sebaliknya jika harganya 1.500, maka seseorang akan meminta atau membeli barang tersebut berjumlah 40. 40. Nah, bisa dilihat di sini. Maka dari itu, kurva permintaan ini akan bergerak dari kiri ke kanan, begitu. Nah, selanjutnya itu pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva. Perubahan dari titik A ke B menggambarkan pergeseran pada kurva permintaan karena perubahan harga itu sendiri, dan ini mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta, change in quantity demanded. Hal tersebut ditunjukkan oleh perubahan sepanjang kurva permintaan. Nah, change in quantity demanded itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta. Ketika harganya naik, maka terjadi perubahan barang yang diminta. Misalnya ketika harganya naik 1.000, maka kita ketika harganya naik 5.000, maka kita membeli barang itu sedikit, begitu pada umumnya. Nah, di sini terjadi perubahan sesuai dengan harga barang lain tetap, pendapatan konsumen tertentu, selera konsumen tetap, harapan konsumen tetap, untuk permintaan pasar, jumlah konsumen tetap. Apabila ada perubahan dari 5 asumsi di atas akan mengakibatkan change in demand. Nah, di sini tuh dari perubahan permintaan pasar yang ditunjukkan pada kurva permintaan dari harga barang lain tetap, pendapatan konsumen, dan lain-lain, itu akan mengakibatkan, jika berubah akan mengakibatkan change in demand, yaitu perubahan barang yang diminta. Kalau change in quantity demand itu perubahan kuantitas atau perubahan kuantitas yang diminta, atau perubahan kuantitas barang yang diminta, begitu. Nah, keadaan ini ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan. Nah, jika kelima asumsi di atas ini, yang harga barang lain tetap, pendapatan konsumen tertentu, maka terjadi pergeseran kurva permintaan. Nah, itu sesuai dengan naik turunnya harga. Nah, seperti gambar yang di samping, peningkatan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, berkurangnya permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Nah, di sini dilihat jika permintaannya meningkat, maka kurvanya akan bergeser ke kanan, begitu yang di sini. Nah, ketika mengalami penurunan permintaan, maka kurvanya itu bergeser ke kiri, begitu. Nah, selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan kalau harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Demikian sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga berkurang. Jadi antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan mempunyai hubungan positif karena mempunyai arah perubahan yang sama. Nah, hukum permintaan ini sangat berbeda dengan hukum permintaan. Nah, kalau hukum penawaran tersendiri, jika harganya barang naik, jika harga produk naik, maka jumlah barang juga akan naik, begitu, atau penawaran yang diminta akan naik. Itu maksudnya sama, searah, begitu. Jika harganya naik, maka penawarannya juga akan naik, gitu. Berbeda dengan hukum permintaan. Hukum penawaran ini, point of view-nya atau sudut pandangnya ini adalah produsen atau penjual, begitu. Jika hukum permintaan itu point of view-nya itu
konsumen, yaitu oknum konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjual. Salah satu faktor terpenting adalah harga barang yang diproduksi. Dengan asumsi hal konstan, jumlah barang yang ditawarkan akan bervariasi searah dengan perubahan harganya. Konsep penawaran individual menjelaskan berbagai jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga berlaku pada periode waktu tertentu. Nah, ini adalah kurva penawaran. Nah, di sini terdapat tabel dan kurvanya. Nah, jika dilihat dari kurvanya, di sini jika harganya 4.000, maka penawaran produsen akan meningkat. Maka penawaran barang produsen akan meningkat menjadi 70, begitu. Jika harganya turun 3.000, maka penawaran barang produsen itu akan turun menjadi 60. Ketika harganya turun lagi menjadi 2.000, maka penawaran barang produsen itu menjadi 50 jumlah penawarannya, begitu. Nah, jika naik melonjak menjadi 5.000, maka jumlah penawaran produsen itu akan meningkat juga menjadi 80, begitu. Yang ini hukum penawaran ini hukum penawaran ini harga dan jumlahnya itu searah, begitu. Bisa dilihat kurva permintaan ini bergerak dari kiri ke kanan, gitu. Kalau yang ini tadi kanan ke kiri, begitu. Nah, pergeseran kurva penawaran. Apabila terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan bukan disebabkan oleh perubahan harga, disebut change in supply atau perubahan penawaran. Hal ini menunjukkan adanya perubahan asumsi. Faktor-faktor selain harga mempengaruhi jumlah penawaran pasar adalah harga input, harga barang lain, harapan penjual, jumlah penjual, teknologi, pajak, dan sebagainya. Nah, yang ini tuh faktor-faktor selain harganya yang mempengaruhi jumlah penawaran, karena di sini jika harga barang berubah, harapan penjual juga berubah, maka akan mempengaruhi jumlah penawaran pasar, begitu. Bisa lihat di sini pergeseran kurva penawaran. Nah, yang pertama, harga input naik, akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri. Bisa dilihat di sini, kalau harga inputnya naik, maka kurvanya yang A itu bergeser ke B, begitu. Pada tingkat harga yang sama, yaitu P1, jumlah barang yang ditawarkan turun menjadi Q1 menjadi Q2. Nah, selanjutnya kalau harga input turun, akibat kurva penawaran bergeser ke kanan, jadi A ke C. Pada tingkat harga yang sama, yaitu P1, jumlah barang yang ditawarkan naik dari Q1 menjadi Q3. Hal ini ditunjukkan kepada A ke titik C. Bisa dilihat di sini. Nah, oke, pada kali ini pembahasan tentang materi teori permintaan dan penawaran sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.